Peluang usaha yang terbaik adalah peluang usaha yang banyak peminatnya akan tetapi sangat sedikit pesaingnya. Di era informasi seperti sekarang ini tidak mudah untuk menemukan jenis usaha apa yang bisa memenuhi kriteria di atas. Meskipun informasi di internet begitu melimpah, akan tetapi pelaku usaha pun akan gerak cepat untuk mencoba bisnis tersebut. Nah, itulah salah satu tantangan pelaku usaha dalam merintis sebuah usaha. Ketika pertama kali kita mendapatkan informasi mengenai suatu usaha yang masih sedikit pesaingnya, tidak serta-merta kita sebagai pelaku usaha bisa langsung mencoba usaha tersebut. Ada beberapa analisa atau riset yang harus dilakukan agar kita dapat meminimalisir kerugian atas investasi dari usaha baru tersebut. Berikut ini adalah beberapa peluang usaha yang masih sedikit pesaingnya. Satu, produk eco-friendly. Secara umum, eco-friendly diartikan sebagai ramah lingkungan, sedangkan untuk produk-produk yang dihasilkan ada yang menyebutnya sebagai green product atau produk ramah lingkungan. Sesuai dengan namanya, produk yang dihasilkan tidak akan merusak lingkungan, seperti produk hasil daur ulang, sayuran organik yang tidak menggunakan pestisida, penggunaan paperless, makanan yang tidak menggunakan bahan-bahan kimiawi sintetis, dan sebagainya. Meskipun secara daya serap pasar masih rendah karena mahalnya harga produk-produk eco-friendly, persaingannya pun masih sedikit. 2. Makanan pendamping ASI. Di tengah isu stunting yang merebak akhir-akhir ini, makanan pendamping ASI menjadi salah satu hal yang tidak bisa dianggap sepele. Yang termasuk ke dalam makanan pendamping ASI adalah bubur bayi dan biskuit bayi. Jika Anda berkenan untuk menjalankan usaha makanan pendamping ASI, tidak ada salahnya Anda untuk mencoba membuat bubur bayi sendiri kemudian dipasarkan melalui media sosial. Anda pun bisa membuka lapak dagangan di lokasi keramaian mulai pukul 06 pagi hingga pukul 08 pagi. 3. Distributor makanan hewan dan perlengkapannya. Saat ini banyak di antara masyarakat yang memelihara hewan peliharaan di rumahnya masing-masing. Jenisnya pun beragam, mulai hewan menyusui melata sampai dengan hamster. Konsekuensi memelihara hewan tersebut adalah memberi makan secara rutin setiap harinya. Dan tidak hanya makanan saja yang dibutuhkan oleh hewan tersebut, kadang orang-orang juga mencari aneka mainan atau rumah-rumahan hewan peliharaan tersebut. Orang-orang yang memelihara hewan tersebut seakan kesulitan dalam mencari makanan hewan dan perlengkapannya. 4. Casing ponsel handmade. Maraknya beragam jenis smartphone yang beredar di pasaran saat ini mendorong industri aksesoris pendukungnya juga ikutan laris manis terjual di pasar. Salah satunya adalah casing HP. Casing ini sendiri yang beredar di pasaran ada dua jenis, yaitu hard case dan soft case. Dengan berbagai macam isu yang beredar, hard case mulai ditinggalkan pelanggan dan beralih ke soft case. Menariknya, soft case ini bisa dikustom sesuai dengan keinginan pelanggan. Which is ini akan memberikan kesan unik, berbeda, dan aku banget bagi penggunanya. Disinilah sekarang marak pelaku usaha mencoba peruntungannya dengan membuka usaha custom casing HP. 5. Bisnis kemasan produk. Sudah lebih dari 1 dekade terakhir ini muncul banyak sekali UKM dengan aneka kreasi dan jenis usaha yang digelutinya. Seperti maraknya jajanan kuliner kekinian mendorong usaha pendukungnya seperti usaha kemasan produk tumbuh dengan pesat. Jelas ini dapat Anda pertimbangkan menjadi salah satu usaha yang bisa Anda perjuangkan. Seperti pepatah ada gula ada semut, maka tumbuhnya industri jajanan kuliner kekinian juga mendorong tumbuh industri kemasan produk. Dengan demikian, maka persaingan antar pelaku usaha tidak dapat dihindarkan. Meskipun pelaku usaha sejenis mulai banyak, namun Anda bisa mengambil ceruk yang lebih spesifik guna memenangkan persaingan. 6. Minuman kesehatan herbal. Kejadian pandemi beberapa waktu yang lalu telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa kesehatan adalah salah satu rezeki terpenting dan sangat berharga. Untuk itu, langkah-langkah preventif perlu diusahakan untuk menjaga kesehatan kita selalu prima. Salah satunya adalah dengan rutin meminum minuman kesehatan herbal. Kesadaran akan kesehatan yang meningkat ini juga mendorong pelaku usaha minuman kesehatan herbal berlomba untuk menjual produk herbal. Industri ini bisa dijalankan secara rumahan dan memulainya dengan modal kecil. 7. Catering makanan sehat. Kesadaran akan kesehatan di masyarakat akhir-akhir ini membuat kebutuhan asupan makanan yang sehat menjadi prioritas bagi sebagian masyarakat, utamanya segmen menengah ke atas. Dengan melabeli catering makanan sehat, hal ini merupakan upaya dalam membidik segmen pasar yang jelas.
Kebutuhan akan catering makanan sehat ini dibutuhkan bagi pekerja kantoran atau kalangan rumah tangga yang tinggal di apartemen. Memang dibutuhkan keahlian khusus seperti gizi yang terpenuhi, vitamin, dan aneka menu makanan yang ditawarkan. Untungnya pelaku usaha ini masih sangat minim, sehingga Anda bisa mempertimbangkannya. 8. Usaha paket sayuran. Hadirnya usaha paket sayuran ini adalah untuk menjembatani mereka yang suka memasak, akan tetapi tidak mau ribet dengan bumbu memasak sayuran hanya untuk 2 orang saja. Mereka ini tetap ingin memasak dengan sekali bahan saja. Kadang kalau membeli sayuran secara terpisah, ada kemungkinan sayuran tersebut sisa. Atau ada kendala untuk memasak menu tertentu harus membeli bumbunya secara terpisah, padahal hanya digunakan sekali masak. Hal-hal inilah yang ditangkap oleh pelaku usaha dan mulai menjalankan bisnis ini. Dengan paketan sayuran, maka orang-orang akan menghemat ketika memasak dalam sekali masak. Selain paketan sayuran, biasanya bumbu untuk menu masakan tertentu sudah disiapkan juga dalam paketan tersebut. Usaha ini masih jarang ditekuni, akan tetapi pangsa pasarnya sangat besar. Anda bisa mempertimbangkan untuk menjalankan usaha ini. 9. Kuliner tradisional. Di tengah serbuan makanan asing yang sangat masif, tidakkah terlintas di pikiran kita untuk melestarikan kuliner tradisional yang memang berasal dari negara kita sendiri? Indonesia terkenal memiliki khasanah kuliner tradisional yang sangat beragam, dan ini sangat penting untuk dilestarikan serta diperkenalkan kepada generasi milenial saat ini. Di samping itu, cita rasanya juga tidak kalah dengan kuliner impor. Masing-masing suku memiliki kuliner tradisionalnya sendiri-sendiri dan kadang antar suku bisa saling tukar atau merasakan kuliner tradisionalnya. 10. Hadiah wisuda atau hampers. Wisuda menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa. Setelah perjuangan selama mengerjakan skripsi selesai, wisuda menjadi upacara resmi yang menandakan selesainya belajar di universitas. Untuk merayakan momen ini, para wisudawan tentunya tidak berbahagia sendirian. Mulai dari orang tua, kerabat, hingga teman-teman biasanya turut hadir sambil membawa hadiah. Hadiah semacam ini menunjukkan perhatian dan apresiasi yang mendalam terhadap kesuksesan dan usaha yang telah dilakukan oleh wisudawan. Hal ini merupakan peluang usaha yang layak untuk dicoba. Pelaku usaha ini pun masih sedikit. Nah, itu tadi 10 rekomendasi peluang usaha yang masih sedikit pesaingnya dengan modal kecil di tahun 2024. Apakah ada di antaranya yang bisa menginspirasi Anda? Silakan tinggalkan komentarnya.